saat ini yang saya kerjakan saya sendiri itu 8 hektar. Tapi kalau petani, kita juga dengan bermitra dengan petani, itu petani mitra sekitar 60-an hektar. Pertama juga kebutuhan pasar. Yang kedua kalau saya kerjakan sendiri, saya nggak punya modalnya mas. Kekurangan modal lah istilahnya gitu. Ya, jadi gimana memakai pola saling menguntungkan semuanya. Petani juga untung, kita juga dapat barangnya. Sementara market juga terisi barangnya bisa berjualan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksin. Saya dari Yafran Fruit Farm, yaitu kita bergerak di bidang pertanian dan supplier buah-buahan segar. Terutama ya cuman di buah pepaya yang utama. Yafran Fruit Farm beralamat di Dusun Wayurejo, Desa Pasuruan, Kecamatan Mertoidan, Magelang. Sebelum di dunia pepaya, saya adalah merambah di usaha yaitu supplier ayam. Terus sebelumnya juga banyak dari peternakan lele juga pernah, supplier ayam juga iya, tapi di situ kita mengalami kegagalan. Nah, selang beberapa waktu saya pas ngambil ayam di daerah Purworejo, ada teman yang pesan pepaya, dan kebetulan yang punya ayam itu peternakan ayam di Purworejo itu dia punya pepaya, terus saya beli boleh. Nah, itu awal mula dari perjalanan saya menjadi petani pepaya ini. Gitu. Saya tertarik dengan pepaya setelah menjalani pertama, ternyata pepaya itu penyusutannya nggak terlalu besar daripada kayak peternakan kayak ayam apa lele gitu. Misalkan dari petani kita bawa 1 ton, kita penyusutannya hampir nggak ada, kecil banget penyusutannya gitu loh. Tapi kalau bawa lele sama ayam itu penyusutannya agak besar. Saya nggak langsung memutuskan untuk jadi petani pepaya ya. Saya mencoba, ternyata di situ lebih ringan, lebih asik kayaknya di pepaya. Nah, terus resikonya juga lebih minim di pepaya gitu daripada di ayam. Karena kalau ayam lele itu kan keterkaitan dengan nyawa. Kalau sudah mati, kita nggak bisa beli nyawanya gitu loh. Tapi kalau pepaya itu kan antisipasi cuma busuk. Kalau busuk kan bisa dihitung mundurnya berapa, masih bisa. Awal mula setelah saya ada pesanan dari teman saya itu suruh ngambilin di Purworejo, saya ambilkan. Lah kita dijual di Magelang sini, pertama itu kita rugi mas, rugi 500.000. Ya, terus kok ada kerugian di mana? Kita cari spotnya kerugiannya di mana? Ternyata kerugiannya kita estimasi barangnya yang kurang, masih belum berpengalaman di bidang pepaya. Jadi kan semua grade, semua dijadikan satu. Akhirnya pepaya jadi jelek semua. Nah, gitu kita kerugian di situ. Terus yang kedua, kita disuruh lagi, diambil ke sana, kita pilih grade-nya. Ternyata ketepatan waktu sampai pasar kita belum tepat. Kita juga rugi juga. Nah, kita evaluasi lagi, terserah itu masih ada kerugian juga di transportasinya. Jadi memang kita jangan patah semangat, tetap harus berjuang lah istilahnya gitu. Alasan saya untuk jadi petani, pertama saya kan membeli di petani-petani semua. Nah, karena kok dari pesanan dari market, dari pasar itu kok masih kurang, akhirnya saya timbul pengen menanam sendiri. Kalau menanam sendiri kan mau dijual berapa-berapa tetap ada hasilnya gitu. Awal mula saya nggak di California ya. Awal mula dulu kan masih banyak yang nanam itu Thailand, mas. Thailand, ya. Thailand, jadi pertama kita terjun di pepaya Thailand. Nah, dengan berkembangnya waktu, permintaan pasar akhirnya berubah menjadi California saat ini gitu. Nah, ya. Untuk saat ini, peminat dari konsumen itu banyak yang ke California karena barangnya lebih kecil untuk keluarga yang istilahnya keluarga sederhana. Itu kan cuma katakanlah 2 orang apa 3 orang itu praktis, belah satu habis. Tapi kalau Thailand kan besar, jadi kalau belah satu nggak habis, kita nyimpan lagi di kulkas. Besok lagi ya kalau kemakan, kalau nggak malah busuk gitu. Kalau keunggulan California sama Thailand itu sama-sama unggul ya mas. Sama-sama juga punya rasanya berbeda. Ada yang bilang lebih manis Thailand, ada yang lebih bilang manis California, ada yang lebih kenyal Thailand, itu tergantung seleranya dari konsumen sendiri. Dari awal bertanam ya saya kan otodidak, saya basicnya juga bukan dari pertanian juga. Saya cuman cobalah menanam.
gitu toh. Ya itu kan kita tanya-tanya ke teman-teman, oh ada yang kayak gini ya, kita praktekkan ternyata gagal. Nah, terus kita evaluasi ke teman-teman, kita sharing ke teman-teman petani juga. Terus kita kayak gini konsepnya, ada yang di istilahnya dilubangi dulu, ada yang di traktor dulu ya. Itu tergantung seleranya dari petani masing-masing gitu. Nggak ada paku baku untuk menanamnya tuh metodenya kayak gini. Ya cuman itu selera dari petani sendiri. Yang penting tanahnya harus diolah dulu tuh, Mas. Untuk poin-poin kalau mau bertanam pepaya yaitu pertama lihat tanahnya dulu, terus suhu udara dia di bawah, kalau bisa di bawah 500 mdpl ya, jangan terlalu tinggi. Nah, nanti kalau lihat tanahnya gembur apa enggak, kalau gembur bagus, kalau kurang gembur ya paling enggak kita nanti siap untuk pupuk kandangnya lebih ekstra. Setelah sudah dapatkan tanah baru kita olah tanah itu, mau dibajak apa mau dicangkul dibuat lubangan per pohonnya gitu bisa. Awal mula saya bertani itu cuma dengan lahan, kalau orang Jawa sini 1 kesok atau 1000 meter persegi. Itu juga saya sewa karena saya nggak punya tanah sama sekali. Itu kapasitas pohonnya cuma 100 sampai 150 pohon. Dari awal kita tanam itu ada prosesnya, nggak langsung berhasil juga nggak. Ada yang mati separuh, terus ada yang ya kurang sehat pohonnya karena kita juga belum tahu di pertanian kan. Makanya kan kita tetap sharing-sharing ke teman-teman yang sudah bertani gitu. Kalau punya saya memang saya atur, Mas, jarak tanamnya. Itu jarak tanam saya dengan 2,5 kali 2,5 meter. Biar sinar matahari tembus sampai ke tanah. Jadi kan keasaman tanah nggak gampang berubah. Kalau pasarnya itu kita awal-awal dulu saya pasarnya ke Semarang, Mas. Nah, kita pasar ke Semarang. Ternyata di Semarang itu peminatnya banyak karena di sana mungkin suhu udaranya lebih panas daripada Magelang. Nah, jadi kan peminat buah yang seger-seger itu lebih banyak di sana. Nah, di samping itu juga Semarang sendiri sebagai pusat tengkolak dari kota-kota yang lain sekitar Semarang gitu. Yang kita persiapkan pepaya yang benar-benar kualitas bagus. Itu kita tawarkan ke sana dengan apa adanya. Misalkan kondisi pepaya bagus ya bagus, kalau kurang bagus ya kita bicara kurang bagus. Nanti tatkala kita mencari kepercayaan dulu kan itu di pasar, ya. Gitu. Kalau untuk pasar modern saya sudah, itu kan karena sudah saya berjalan lama, terus kita berani menawarkan ke pasar modern. Karena kita sudah tahu grade-nya pasar modern itu grade-nya yang bagus-bagus gitu. Jadi bisa. Untuk grade supermarket itu grade A-nya itu dengan berat minimal itu 8 on dan maksimal 1,8. Itu grade A-nya. Nah, setelah selebihnya itu nanti turunnya ke grade B. Kalau harga untuk hari ini itu kok sangat drastis menurunnya ya, Mas ya. Mungkin karena efek dari lebaran kemarin kehabisan uang buat nyangoni saudara-saudaranya mungkin ya. Jadi orang udah nggak beli pepaya gitu loh. Ya, itu kok harga saat ini itu di petani itu metek sendiri itu 2.000, Mas, di Magelang sini. Ya, metek sendiri di petani 2.000. Kalau kemarin sebelum pas puasa awal sama sebelum puasa itu kita metek sendiri di petani itu sampai 4.500. Ini kalau fluktuasi harga itu wajar-wajar saja, karena dalam sirkulasi perjalanannya 1 tahun itu di harga pepaya itu pasti ada yang tinggi tapi ada yang mengalami di rendah. Itu sudah mengalami. Kalau musim-musim harga tinggi itu biasanya saya di musim November, Desember, Januari, Februari itu rata-rata tinggi karena barang yang panennya juga berkurang dari petani, belum banyak yang panen. Nah, sedangkan permintaan pasar banyak banget di situ. Terus nanti kalau sudah di bulan April gini mulai panen raya semuanya. Semua panen raya, pasar penuh, akhirnya harga turun juga. Permintaan pasar kurang. Ya. Ya kalau saya sih tetap saya ambil dengan harga saya petik. Cuman kita metiknya pilih yang matang-matang dulu. Kita tahan di pohon dulu. Karena kalau semburat kita ambil kadang di rumah itu cepat busuknya. Sedangkan kita pasar belum buka kadang gitu, belum permintaan belum ada. Nah gitu, jadi kita ambil yang matang, nanti selang nggak nyampe 1 minggu kita petik lagi gitu. Faktor bibit adalah faktor yang utama. Faktor utama. Nah, kita cari bibit jangan asal-asalan cari bibit kalau bisa. Nah, benar-benar kalau bisa tuh cari yang benar-benar grade-nya, indukannya bibitnya itu benar-benar indukan yang bagus gitu. Nah, kalau untuk sementara ini kalau saya bibit, saya sudah ada rekanan yang membuat bibit sendiri, jadi saya ngambilnya di situ terus. Harga bibit itu di angka 1000-an kalau di sini ya. Tapi itu yang bukan pek-pekan ya, istilahnya yang bukan dari IPB. Kalau IPB kisaran sudah 2.500 sampai 3.000 ya per pohonnya jadinya.
Itu kalau California itu kan kita panennya tiap minggu sekali ya kalau sudah panen ya. Nah itu kalau belum raya itu kan paling satu pohon itu satu. Tapi kalau nanti sudah mendekati raya itu satu pohon bisa 5 buah, 6 buah gitu. Oh itu cuma nanti dari nutrisi makannya sendiri, makanannya pohon. Kita ngasih nutrisi ya itu kayak pupuk kandang, terus pupuk kimianya bagus, terus airnya cukup. Insya Allah pepaya akan lebat buahnya. Terus nanti dari gulma juga dibersihkan gitu. Oh yang perlu diperhatikan yaitu pertama yaitu gulma. Kalau bisa jangan sampai banyak gulmanya, istilahnya kayak rumput-rumput liarnya. Karena dia akan mengurangi nutrisi dari makanan yang akan diserap oleh pohon pepaya sendiri. Yang kedua istilahnya kayak penyakit ya, kayak kutu apa virus itu kan. Nah, sebaiknya sebelum kena kutu atau virus kita lebih baik mencegah, yaitu dengan cara banyak istilahnya semprot buahnya pakai insektisida atau fungisida atau jamur apa-apa gitu. Kalau yang saat ini yang paling ditakuti oleh petani saat ini itu yaitu kayak virus mas. Nah virus itu sampai saat ini kita tanya-tanya ke ahli-ahlinya itu kok obatnya juga belum ada. Cuman kita bisa istilahnya itu mengurangi dan mencegah aja gitu. Nah itu dengan cara yaitu pola jarak pertama dari jarak tanam dulu. Jarak tanamnya agak lebar biar sinar matahari tembus sampai ke tanah. Nah, jadi keasaman tanahnya nggak berubah, tetap nganu. Terus habis itu pengkondisian di insektisida, fungisida yang lebih rutin.